warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini saya Siti Nur Almira dari 12 IK 2, yaitu sebagai moderator, dan juga teman-teman saya dari kelompok 6, yaitu Nurul Fauziah, Putra Ilham, Raden Rangga, Tri, dan juga Jidan akan mempresentasikan ilmu hadis bab 6, yaitu tentang Al-Immah Al-Sittah. Sebelumnya, apa ada yang tahu Al-Immah Al-Sittah itu apa? Al-Immah Al-Sittah adalah 6 imam hadis besar yang terkenal pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Al-Immah Al-Sittah ini. Yang pertama, Imam Bukhari yang akan dijelaskan oleh Nurul, Imam Muslim yang akan dijelaskan oleh Putra, Abu Daud yang akan dijelaskan oleh Raden Rangga, At-Tirmizi yang akan dijelaskan oleh Siti Nur Almira, An-Nasai yang akan dijelaskan oleh Tri Hafid, dan Ibnu Majah yang akan dijelaskan oleh Jidan. Saya Nurul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Ismail, seorang ulama hadis yang pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri mazhab fikih yang 4, dan kepada Hamad bin Zaid. Beliau meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri di Samarkand. Imam Al-Bukhari memiliki otak yang cerdas, pemikiran tajam, dan hafalannya kuat. Beliau mewarisi ketakwaan ayahnya. Minatnya terhadap ilmu sudah terbentuk sejak kecil, sebab ayahnya menjadi idola sekaligus guru pertamanya. Beliau ditinggal ayahnya sejak berusia 5 tahun. Imam Al-Bukhari kecil bertekad untuk mengikuti jejak sang ayah. Ia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesungguhan hati. Dalam usia 10 tahun, ia sudah banyak menghafal hadis. Ia banyak datang ke ulama hadis di kotanya untuk mempelajari sabda Nabi tersebut sebanyak mungkin. Dalam usia 16 tahun, ia sudah hafal di luar kepala hadis-hadis yang terdapat pada kitab Ibnu Mubarak Al-Waqi. Pada tahun 210 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji bersama ibu dan saudara-saudaranya. Selain menunaikan ibadah haji, ia juga menimba ilmu dari berbagai ulama hadis di Haramain, dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ia memutuskan untuk bermukim di sana sekitar 6 tahun. Perburuan hadis sudah dirintis sejak ia berada di kota kelahirannya, Bukhara, Uzbekistan. Mekah dan Madinah menjadi tempat terlama dalam perjalanan ilmiah bagi Amirul Mukminin fi al-Hadis ini. Hal ini karena dua kota tersebut termasuk pusat hadis. Imam Al-Bukhari juga melacak hadis ke berbagai dunia Islam, seperti Syria, Mesir, Aljazair, Basrah, Kufah, dan Baghdad. Ketika di kota Baghdad, Imam Al-Bukhari pernah diuji oleh 10 ulama setempat dengan menyodorkan 100 buah hadis kepadanya yang matan dan sanadnya diacak sedemikian rupa. Imam Al-Bukhari berhasil memadukan kekuatan hafalan, ketajaman analisis, dan kekuatan pena. Beliau adalah seorang penulis yang produktif. Di antara karya-karya yang terkenal adalah Al-Jami As-Shahih, Al-Adab Al-Mufrad, Al-Tarikh As-Shaghir, Al-Tarikh Al-Awsat, Al-Tarikh Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Raf Al-Yadain fi As-Salat, Bir Al-Walidain, Kitab Ashribah, Al-Qira'ah, Khalaf Imam Al-Imam, Kitab Ad-Du'afa, Asami, Al-Sahabah,
kitab Al-Kuna, dan lain-lain. Kitab Sahih Al-Bukhari diterima makbul oleh para ulama secara aklamasi pada setiap masa dan banyak keistimewaan. Kitab Al-Bukhari yang diungkapkan oleh para ulama diantaranya: pertama, At-Tirmizi berkata, "Lam aro fil ilmi war rijal a'lamu minal Bukhari." Artinya, aku tidak melihat dalam ilmu ilal al-hadis dan para tokoh hadis seorang yang lebih tahu daripada Al-Bukhari. Ibnu Huzaimah berkata, "Ma'arabtu tahta adimis sama'i a'lamu bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala akhfaza mina Muhammad bin Ismail al-Bukhari." Artinya, aku tidak melihat di bawah kolong langit seorang yang lebih tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih hafal daripada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Yang ketiga, Al-Hafiz Al-Zahabi berkata, "Huwa ajalu kutubil Islam ba'da kitabillah ta'ala." Artinya, dia adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari pernah didengar secara langsung oleh kurang lebih 90 orang ketika beliau membacakannya. Di antara murid Imam Al-Bukhari yang terkenal adalah Muslim bin Hajjaj, Turmuzi, Ibnu Huzaimah, Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf Al-Farabi, Ibrahim bin Ma'qil Al-Nafasi, Hamad bin Syakir Al-Nasawi, dan Mansur bin Muhammad Al-Bajdawi. Merekalah yang banyak meriwayatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Ilham Al-Hafiz. Saya dari kelas 12 IQ2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi ulama hadis, yaitu Imam Muslim. Nama lengkap Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Qausiyaz Al-Qusairi Al-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisaburi di Iran pada tahun 204 Hijriah. Imam Muslim berasal dari keluarga yang bernasab baik dan sikapnya ramah. Al-Zahabi menyebut keluarganya Imam Muslim dengan sebutan Muhsin An-Naisaburi. Kemudian Imam Muslim wafat pada hari Minggu sore dan dikuburkan di kampung Nasr Abad. Wafat pada usia 55 tahun. Imam Muslim memulai pendidikannya dengan memulai belajar Al-Quran dan juga bahasa Arab. Pada saat usia 12 tahun dia mempelajari Al-Quran dan juga ilmu hadis, dan beliau juga berguru langsung kepada para ulama hadis di berbagai kawasan dunia. Kemudian Imam Muslim mengunjungi ulama ilmu hadis ternama di Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan lain-lain. Yang pertama, di Khusuran, ia berguru pada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rawaih. Yang kedua, di Rai, Asia Tengah, ia berguru pada Muhammad bin Marham dan Abu Ansor. Kemudian di Irak, ia belajar pada Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian di Hijaz, ia berguru pada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Kemudian di Mesir, ia berguru pada Amr bin Sawad dan Hamalah bin Yahya. Kemudian, ketika Imam Bukhari mengunjungi Naisaburi, Imam Muslim pun selalu bertemu dengan Imam Bukhari, dan Imam Muslim pun selalu berguru kepada Imam Bukhari. Kemudian di antara buku hadis yang beliau tulis ada salah satu kitab yang bernama Jami' as-Sahih atau Sahih Muslim yang berisikan 4.000 hadis yang merupakan penyaringan dari 12.000 hadis, dan ada 7.275 buah hadis yang diulang-ulang di buku hadis itu. Buku itu disusun selama 12 tahun. Kemudian persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya adalah: yang pertama, hadis itu bersambung sanadnya; yang kedua, hadis diriwayatkan oleh kepercayaan dari generasi permulaan hingga akhir; yang ketiga, yang terakhir, terhindar dari syuyuz dan il. Alhamdulillah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Daud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Shashi bin Ishaq bin Bashir bin Siddad bin Amr bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Abu Daud lahir pada tahun 202 atau 817 Masehi
Ia wafat di kota Basrah tanggal 16 Syawal 275 Hijriah dalam usia 71 tahunan. Ia mengembara keluar dari Sijistan demi menuntut ilmu. Ia mengunjungi berbagai ulama hadis untuk belajar dari mereka. Sejak usianya belia, ia sudah mengembara ke Hijaz, ke Syria, ke Khurasan, dan kawasan lainnya. Terlebih dalam menuntut ilmu hadis ada keharusan mencari, melacak sanad, meneliti kontetikan matan dan kualifikasi rawi apakah memenuhi syarat atau tidak. Imam Abu Daud juga memiliki banyak guru, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, Al-Qanabi, Abu Amr Al-Arir, Muslim bin Raja, dan Al-Walid Al-Yalisi. Murid Abu Daud yang terkenal diantaranya Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman An-Nasai, Abu Bakar bin Abu Daud, putranya sendiri, Abu Awanah, Abu Sa'id Al-Arabi, Abi Al-Lu'lu, Abu Bakar bin Asah, dan Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Jaldawi. Imam Abu Daud disebut-sebut sebagai penganut fikih mazhab Hambali. Ia memang murid utama Imam Ahmad bin Hambal dalam bidang hadis, bukan dalam fikih. Abu Daud bukan penganut mazhab yang ada. Sungguh pun demikian, informasi yang sampai kepada kita menegaskan bahwa Abu Daud penganut mazhab Hambali. Imam Abu Daud seorang hafiz, lautan ilmu, terpercaya dan memiliki keilmuan yang tinggi, terutama bidang hadis. Para ulama menghormati kemampuan, kejujuran, dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abu Daud tidak hanya seorang periwayat, penghimpun, dan penyusun hadis, tetapi juga sebagai seorang yang ahli hukum yang handal. Imam At-Tirmidzi nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Abdahak al-Salam al-Baghawi At-Tirmidzi. Beliau dilahirkan di kota Tirmiz, Iran pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Dia terkenal sebagai seseorang yang amanah, kuat, dan cepat hafalannya. Beliau wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Sejak kecil, ia sudah memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari hadis. Oleh karena itu, mencari ilmu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia, sebagaimana para ulama yang lain, berguru tidak hanya kepada satu orang, melainkan kepada banyak ulama di berbagai kawasan negara Islam. Perantau dari satu kota ke kota yang lain untuk mencari ilmu merupakan suatu kehormatan bagi yang ingin mendapatkan ilmu secara mendalam. Beliau berkata, "Hadza baitihi fi kana wa ma'bihi wa radusani wa khura wal Iraq wal Hijaj ulama'i ala batu fa'aral kitaba hadza sanaqtu yatakallamu nabiyyi baitihi fi nama paka al-kitab." Artinya, aku tulis bukuku ini dan telah aku sodorkan kepada para ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan mereka menyenanginya. Barang siapa di rumahnya terdapat kitab sunan ini, maka seakan-akan di rumahnya ada seorang nabi yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triapit Anggraini dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam An-Nasai. Sebelumnya, ada yang tahu Imam An-Nasai itu siapa? Pasti ada yang tahu, ada yang enggak ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Imam An-Nasai, tentang nama lengkapnya, tahun lahirnya, dan juga tentang perjalanan hidupnya. Imam An-Nasai, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan al-Khurasani An-Nasai. Ia mendapat gelar atau kunyah Abu Abdurrahman An-Nasai. Menurut Al-Suyuti, ulama ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di Nasa, sebuah kota di Asia Tengah.
Kota ini banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar. Sejak kecil, An-Nasai sudah tertarik pada disiplin ilmu hadis. Pada usia 15 tahun, An-Nasai sudah menjelajahi berbagai kota, pusat ilmu dan peradaban dunia Islam, untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama besar pada zamannya. Ia mengunjungi kota-kota di Hijaz, Al-Haramain, Mekah dan Madinah, Irak, Mesir, dan Syria, bahkan pernah lama menetap di Mesir. Di Mesir inilah Imam An-Nasai terkenal dalam ilmu hadis. Ia terkenal keahliannya dalam bidang al-jar wa at-ta'dil. Karena keluasan ilmunya dan ketakwaannya yang dalam, banyak orang yang menghormatinya. Setiap kali orang menyebut namanya selalu diawali oleh gelar kehormatan, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Syaikh Al-Islam Abu Abdirrahman An-Nasai. Beliau juga seorang faqih bermazhab Al-Syafi'i. Ahli ibadah, berpegang teguh pada sunnah, dan memiliki wibawa kehormatan yang besar. Imam Al-Daruqutni memberi komentar tentang An-Nasai. An-Nasai adalah orang yang paling alim fikih di antara syekh-syekh Mesir pada masanya, dan orang yang paling mengetahui hadis dan para perawinya. Cukup banyak karangan beliau, kurang lebih 15 buku. Yang paling populer adalah Al-Sunan yang disusun seperti bab fikih. Di dalamnya tidak ada seorang periwayat yang disepakati kritikus untuk ditinggalkannya. Dari segi kualitas hadisnya, terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan doib. Beliau memberi nama kitab itu Al-Sunan Al-Kubro. Kemudian diajukan kepada seorang amir di Al-Ramalah. Beliau ditanya apakah semua hadis di dalamnya sahih. Beliau menjawab, di dalamnya ada yang sahih, hasan, dan mendekatinya. Tuliskan yang sahih saja daripadanya, sahut Amir. Maka beliau menyaring dari kitab itu hadis-hadis sahih saja, yang kemudian disebut Al-Sunan. Allah berpegang teguh pada sunnah dan memiliki wibawa kehormatan yang besar. Imam Al-Daruqutni memberi komentar tentang An-Nasai. An-Nasai adalah orang yang paling alim fikih di antara syekh-syekh Mesir pada masanya, dan orang yang paling mengetahui hadis dan para perawinya. Cukup banyak karangan beliau, kurang lebih 15 buku. Yang paling populer adalah Al-Sunan yang disusun seperti bab fikih. Di dalamnya tidak ada seorang periwayat yang disepakati kritikus untuk ditinggalkannya. Dari segi kualitas hadisnya, terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan doib. Beliau memberi nama kitab itu Al-Sunan Al-Kubro. Kemudian diajukan kepada seorang amir di Al-Ramalah. Beliau ditanya apakah semua hadis di dalamnya sahih. Beliau menjawab, di dalamnya ada yang sahih, hasan, dan mendekatinya. Tuliskan yang sahih saja daripadanya, sahut Amir. Maka beliau menyaring dari kitab itu hadis-hadis sahih saja, yang kemudian disebut Al-Sunan Al-Sugro, dan diberi nama Al-Mujtaba min Al-Sunan, yang kemudian sampai di tangan kita. Para ahli hadis banyak yang berpedoman periwayatan dari An-Nasai. Ia bagian dari kitab induk 6 yang sedikit kedoifannya dan seimbang atau dekat dengan Sunan Abi Daud, kitab kedua dari 4 sunan. Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena antara lain Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, Al-Harits bin Miskin, Ali bin Kashrom, Imam Abu Dawud penyusun Sunan Abi Daud, serta Imam Abu Isa At-Tirmizi penyusun Al-Jami atau Sunan At-Tirmizi. Sedangkan di antara murid-murid beliau adalah Imam Abu Al-Qasim Al-Tabrani, Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafiz Al-Tabrani, Ahmad bin Umair bin Jauza, dan lain-lain. Beliau termasuk ulama yang produktif dalam menulis kitab. Beberapa kitab buah pena beliau selain Al-Sunan antara lain ada Al-Kuna, Al-Khais, Ali Amalu Al-Yawum wa Lailah, At-Tafsir, Ad-Du'afa wal Matrukin, Al-Jarhu At-Ta'dil, dan lain-lain. Setelah melaksanakan ibadah haji, beliau menetap di Mekah sampai menghadap ke hadirat ilahi pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Beliau meninggal di Ramallah yang dimakamkan di Bait Al-Maqdis. Segitu saja yang saya dapat jelaskan tentang An-Nasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jidan Gibran Al-Hafid. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang biografi Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qujwin, lahir di Qujwini, Irak tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Sejak berusia 15 tahun, Ibnu Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama pada zamannya. Ia pun merantau ke berbagai kota di dunia Islam sebagaimana tokoh-tokoh ulama besar lainnya. Ibnu Majah selain terkenal sebagai ulama hadis, beliau juga ahli dalam tafsir Al-Quran dan sejarah kebudayaan Islam. Hal ini terlihat dari 3 karya besarnya, yaitu Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan Sejarah Perawi Hadis. Dalam buku yang terakhir ini, beliau mengambil para perawi hadis sejak masa Nabi sampai pada masanya. Dari 3 karya Ibnu Majah tersebut, yang sampai ke tangan kita hanya yang pertama, yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah yang disusun seperti bab fikih, jumlah hadisnya sebanyak 4.341 buah hadis. 3.002 hadis diantaranya diriwayatkan oleh ashab al-khamsah dan 1.339 buah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis hasan, dhaif, dan wahih. Ibnu Katsir berkata, Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah sohibi kitabis sunanil mashurati wahya dallatu ala amalihi wa ilmihi wa tabakhurihi wa tolaihi wa tabaihi lisunati pil asuli wal furu'i. Yang artinya Muhammad bin Yazid bin Majah, pemilik kitab Al-Sunan yang terkenal. Kitab ini menunjukkan atas amal, ilmu, kedalaman, ketajaman, dan konsistennya dalam mengikuti sunnah, baik dalam masalah-masalah yang mendasar, usul, maupun masalah cabang, furu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan singkat mengenai Al-Imam Al-Sittah atau yang disebut sebagai 6 imam hadis besar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih sudah menonton video edukasi dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.